Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Ruang Belajar Hafara. Kembali lagi dengan Miss Rabi dalam acara CS RBH, Cerita Sahabat Ruang Belajar Hafara. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya pada sehat dong. Nah, pada sore hari ini kita akan lanjutkan obrolan di episode 2 dengan seorang narasumber yang baru menerbitkan bukunya. Nah, apakah teman-teman sudah nonton podcast episode yang pertama dengan penulis kita yang satu ini? Kalau belum, teman-teman bisa menonton episode satunya di channel YouTube Ruang Belajar Hafara. Oke, sebelum Mister panggilkan siapakah narasumber kita pada hari ini, silahkan like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Ruang Belajar Hafara. Oke, baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita akan panggilkan ini dia, Araf atau Lopi. Assalamualaikum, Araf. Halo, Mister. Apa kabar, Araf, sore hari ini? Baik-baik saja, Mister. Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Oke, nggak lupa minum atau makan gitu ya, siang tadi ya? Nggak gitu, Mister. Nggak gitu. Baiklah, Araf, minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol nih dengan Araf terkait dengan bukunya Araf, Derap Langkah Aidan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya juga teman-teman untuk buku ini bisa dipesan melalui Instagram Ruang Belajar Hafara, supaya teman-teman nanti bisa memiliki buku tersebut. Oke, harganya berapa, Araf, bukunya? Harganya itu 50.000. 50.000. Oke deh. Nah, teman-teman, sahabat RBH, sore hari ini kita akan lanjut lagi berbicara tentang Derap Langkah Aidan. Nah, Raf, kalau minggu lalu kan kita cerita tentang sub cerita yang pertama sampai keempat kan? Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sub cerita yang kelima sampai ketujuh. Boleh nggak sama Araf dijelaskan per masing-masing sub ceritanya itu tentang apa sih? Yang kelima misalnya sub cerita judulnya apa? Yang keenam sub ceritanya judulnya apa? Yang ketujuh apa? Kemudian alurnya tuh bagaimana? Silakan, Ram. Oke, jadi di subbab kalau dekat dengan hasil dan yang ketujuh berjudul Sudah Sampai. Nah, alur yang subbab kelima itu awalnya si Aidan seperti biasa sedang bersekolah. Saat sampai di sekolah, murid-murid di sekolah gak mau mengobrol dan membiarkan si Aidan, kecuali satu temannya yang ingin berinteraksi dengan Aidan. Temannya sendiri bilang kalau si Aidan sendirilah yang tidak sering berinteraksi dengan murid lain karena Aidan terlalu berfokus selama pembelajaran. Akhirnya ia ingin berubah dan lalu ia pada bulan Mei ceritanya ingin persiapan ujian. Lalu itu hanyalah, itu selesai dari alur cerita di bagian sedikit normal. Lalu di subbab ke-6, alurnya itu adalah beberapa hari kemudian dari hari pertama ujian dimulai. Nah, Aidan sangat bisa untuk mengerjakan semua pertanyaan-pertanyaannya hingga akhir hari ujian maksud saya. Beberapa minggu kemudian, ia lulus SMP dalam rapornya dan dia terasa sangat bangga. Lalu ia menjalani masa hidupnya di masa SMA dan masa kuliahnya selesai. Lalu yang terakhir, yang subbab ke-7 Sudah Sampai, itu ceritanya si Aidan menjalani hidup semasa bekerja sebagai tentara. Tapi sebelum dia bekerja sebagai tentara, ia harus latihan militer terlebih dahulu. Ia menghadapi banyak latihan agar membuat pertahanan negaranya lebih kuat. Dan dia berhasil dengan semua latihan tersebut. Dan pada akhirnya ia reuni dengan ibunya. Dan selesai. Begitu saja. Oke, teman-teman. Jadi tadi sub cerita yang kelima yaitu sedikit normal gitu ya. Mungkin maksud Araf adalah suasananya karena tadinya itu mungkin Aidan itu mengalami kondisi-kondisi yang membuat dia tidak normal ya kondisinya ya. Kemudian yang ke-6 tadi apa, Raf? Setelah sedikit normal. Dengan hasil. Dekat dengan hasil.
dia sudah lulus, dia mulai daftar ke akademi. Dia mulai mengikuti seleksi-seleksi tentara. Dan yang ketujuh sudah sampai, di mana Aidan sudah menjadi seorang tentara. Begitu ya, Araf ya? Iya. Oke, siap. Nah, Raf, dari ketiga bagian itu, bagian mana yang Araf tuh ketika nulis tuh paling senang, dan kenapa bagian itu Araf jadikan sebagai paling senang gitu? Nah, saya itu waktu menulis, senangnya itu tuh bagian subbab ketujuh seluruhnya. Nah, itu pun karena saat saya menulisnya itu, pasti saya setelah saya kehilangan ide gitu, pasti tiba-tiba langsung itu lagi muncul lagi idenya. Jadi langsung kalau sudah selesai gitu, aku udah nggak tahu pengen ide apa lagi gitu kan. Nah, pasti langsung tiba-tiba langsung keinget lagi tuh. Oh, dulu kan aku kan pernah rencanain begini. Nah, berarti saya harus menuliskan di sini begitu. Jadi itu kebetulan Intinya adalah begitu. cerita terakhir gitu ya. Dan ketika nulis cerita terakhir itu Araf tuh idenya tuh meskipun sempat hilang, tapi kemudian idenya ada bayangan lagi dan kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Nah, wih, tepuk tangan dulu dong Iya. teman-teman buat Araf. Yes. Raf, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelum itu kita main games dulu boleh ya? Oke. Oke. Nah, sekarang coba. Nih, misalkan ada dua tangan. Satu tangan kanan, satu tangan kiri ya. Iya. Nah, kita main gamesnya adalah Truth or Dare. Arab Oh, yang milih. Arab yang milih kira-kira mau yang mana. Nanti begitu Mister buka, ini Mister akan kasih tahu. Ada Truth or Dare. Ya, Raf? Mana? oke. Saya milih tangan kiri, Mister. Kiri. Oke. Truth. Yang kiri itu. Oke. Oke, berarti tetap sih nanti juga akan dapat dare-nya ya. Truth-nya dulu ya, Raf ya. Oke. Oke, Raf. Karena ini truth, coba ceritakan reaksi mama sama ayah ketika Araf itu laporan bahwa Araf itu udah menyelesaikan buku pertamanya Araf. Gimana reaksi mereka? Reaksi mereka itu tuh seperti kayak gimana ya? Kayak terasa seperti ya, wah, kamu keren gitu. Kayak akhirnya. Tapi juga orang tua saya itu juga pas pas reaksinya itu juga penasaran pengen membaca bukunya aku juga gitu. Oh, jadi yang bilang keren siapa? Yang bilang keren sih ya ayah aku sama ibu aku gitu. Oh, dua-duanya bilang keren. Terus Iya, pada pengen ngebaca bukunya Araf gitu ya. iya gitu. Yeay. Nah, sekarang tinggal tersisa satu tangan. Kalau tadi yang kiri berarti ini Der. iya kanan. Der. Nah, dernya nih siap, der. Siap. Arab dernya itu adalah Arab suka lagu anak-anak. Uh, mm, lagu Lagu apa? Lagu apa anak-anak? Lagu anak-anak apa yang Arab hafal apa? lagu anak-anak yang saya hafal Balonku Ada 5. Nah, silahkan nyanyikan lagu Balonku Ada 5 pakai O semua vokalnya. Oke. Siap, Mister hitung sampai 3 ya. Iya, iya. 1, 2, 3. Bolonko odolomo ropo-ropo warnonyo hojo konong kolobo moroh modo don boro molotos bolon hojo dor hotoko songot koco bolon kotonggol ompot kupegong kopogong orot. Oh semua ya tadi ya. Wah luar biasa banget nih. Oke, makasih ya Araf. Itu gamesnya teman-teman Truth or Dare bersama Araf. Nah sebelum Mr. Aldi lanjutkan lagi nanya-nanya ke Araf, silahkan kita saksikan iklan yang berikut ini.
Oke, sahabat RBH, kembali lagi di CS RBH, cerita sahabat ruang belajar Hafara, dan kita masih bersama Araf atau Lopi. Nah, Araf, dari subcerita 5, 6, dan 7 itu boleh nggak diceritakan tokoh-tokohnya juga dan watak-watak setiap tokoh yang ada di subcerita tersebut? Silakan, Raf. Oke, karakter-karakternya dalam subcerita tersebut kurang lebih hanya ada 3 ya, setahu aku. Nah, di yang satu itu ada ibunya Aidan, yang dimana ibunya Aidan itu seperti yang saya bilang kemarin adalah watak tokoh yang dimana tokoh utama yang berperan penting juga, tetapi itu hanya tokoh utama sampingannya doang. Lalu ada karakter Aidan sendiri dan ada temannya Aidan. Dan temannya Aidan itu karakter tritagonis atau karakter sampingannya doang. Begitu. Siapa nama teman Aidan nih? Uneba. Kuneba. Oh, oke. Siap. Jadi dalam 3 sub itu hanya menceritakan Aidan, temannya Aidan, si Uneba itu sama ibunya Aidan. Iya. Oke, siap. Nah, dari situ Raf, dari 3 sub cerita tadi, apa sih moral value atau pesan moral yang bisa kita ambil, Raf? Oke, jadi itu saya membuat pesan moral ini ya. Jadi pesan moral yang saya buat itu adalah janganlah engkau fokus pada hal lain dalam hidupmu. Fokuslah dengan tujuanmu sendiri. Ya, begitu saja. Oh, oke. Jadi kalau kamu punya tujuan, tolong nggak usah lihat tujuan-tujuan orang lain. Silakan fokus sama tujuan kamu sehingga kamu bisa accelerate dengan apa yang kamu tujuankan gitu ya di dalam hidup kamu gitu. Jadi Iya, begitu. kita nggak pusing dengan orang lain gini, orang lain gitu. Yang penting kita punya tujuan sendiri gitu. Iya, begitu. Oke. Nah, Raf, ini kan karena Araf penulisnya juga dan Araf sudah menerbitkan buku, boleh nggak ngasih tips ke teman-teman nih cara misalnya menulis buku supaya kamu sampai diterbitkan itu seperti apa? Sederhana aja saran. Apa? Oke. Jadi saran saya kalau kalian ingin membuat buku gitu, nah, saya sarankan untuk membuat konsepnya awal-awal tersebut, oke? Jadi karena kalau tidak membuat konsep awalnya tersebut, nah nanti kamu pas ingin misalkan kamu tiba-tiba ingin membuat buku tuh, oh aku pengen buat buku. Nah, pasti harus ada konsep awalnya kan? Gak mungkin jika kalau kamu ingin membuat buku tiba-tiba pikirannya langsung ada ting, langsung tulis. Nah, begitu tuh mustahil. Jadi kalian itu harus membuat konsep awalnya tersebut. Jadi kalian itu setiap dari cerita yang sudah kamu Bikin udah konsepnya. kamu ya dibikin konsepnya, nah pasti kalian pas membuat eh, maksudnya pas kalian menulisnya itu, nah pasti kalian sudah tahu tuh kelanjutannya ini seperti apa, nanti kelanjutan ceritanya ini udah akhir nanti kayak gimana gitu. Oh, jadi teman-teman sahabat RBH, kalau misalnya mau menerbitkan buku atau menulis buku dulu, yang pertama adalah bikin konsepnya, mau nulis buku tentang apa gitu ya. Nah, Iya, karena kalau misalkan tiba-tiba ada ide, itu bisa jadi ide tersebut adalah hal yang mungkin spontan. Kalau nggak dibikin langsung konsep, ide tersebut akan hilang gitu maksud Araf ya. Tapi iya, kalau misalkan udah dibikin konsep, kita kemudian kerjakan satu-satu, kalaupun misalkan lupa bisa lihat catatan itu lagi. Kalau lupa bisa lihat catatan itu lagi, sehingga jadilah sebuah draft yang menjadi konten dari buku kalian masing-masing. Gitu ya Araf ya? iya. Oke deh. Nah, itulah akhir dari perbincangan derap langkah Aidan bersama penulisnya yaitu Araf atau Lopi di 2 episode ini teman-teman. Kalau masih penasaran boleh silahkan hubungi yang bersangkutan, hubungi Araf. Atau kalau mau beli bukunya silahkan langsung saja DM
@ruang.belajar.hafara. Jadi nanti teman-teman bisa pesan lewat Instagram tentang buku dari Derap Langka Aidan. Harganya 50.000 belum termasuk ongkir gitu ya, Araf ya. Iya. Oke, nah Araf, tibalah kita di penghujung percakapan kita pada sore hari ini, tapi sebelumnya boleh kita print screen dulu ya, Araf. Oke. Boleh, siap. 1, 2, 3. Oke, Araf dan teman-teman CSRBH, itulah percakapan Mr. Aldi dan Araf. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di percakapan dengan narasumber yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah. Dadah juga.